Itu Pak Ari Ginanjar Kristian. Iya, pendiri ISI ya. Kalau dalam hal ide-idenya, ide menulisnya untuk dibuat dalam buku ini dari mana saja? Dari mana datangnya ide? Dari Allah. Ya Rosyid yang maha cerdas ya. Jadi waktu itu kan hari Ahad sore kan biasa melatih muslimah ya. Jadi waktu itu setelah melatih kemudian ganti pakaian, baring-baring di atas tempat tidur, mengalir saja. Waktu itu saya tulis di grup dulu, grup mushaf ya. Jadi kisah-kisah yang ada di sini biasanya saya sharing dulu ke grup mushaf ya. Nah, kemudian mengalir, ternyata saya bisa menulis ya. Akhirnya dari situ saya kopas ke Facebook beserta dengan foto-fotonya, karena biasanya orang tidak percaya kalau ada fotonya ya. Jadi saya memuaskan visual para pembaca. Akhirnya banyak yang like, banyak yang komen ya, sangat menginspirasi, ada yang bahkan terharu dan sebagainya ya. Alhamdulillah ya. Nah kemudian dari situ nih ide-ide itu muncul dengan sendirinya mengalir, dan biasanya saya juga berdoa kepada Allah, ya Allah kasih inspirasi. Akhirnya Allah yang mengalirkan ide-ide itu di pikiran saya secara berkesinambungan dan jadilah buku ini. Sempat juga dulu ada penulis yang menawarkan, dia bilang coba buku buat sebelum saya menulis dan coba buat buku tentang si pola Makassar. Siapa tahu banyak orang yang terinspirasi mau juga mendirikan hal yang sama di daerahnya masing-masing. Ya, saya bilang ya, saya punya nih impiannya tapi belum saya bikin. Nah, dia alhamdulillah iya 2 tahun sih. Bisa nyemut ya. Berapa kendalanya Kak dalam menulis dan masyarakat mengenal itu solusinya? Nah, jadi alhamdulillah. Jadi begini, hambatan terbesar itu diri sendiri, tetapi kawan terbaik juga itu diri sendiri. Ya, jadi alhamdulillah sebenarnya cepat sekali Jini selesai bukunya, tapi kendalanya waktu itu kesibukan ya, kesibukan lain, biasanya dari pagi sampai malam, akhirnya terlupakan ini bukunya. Dan pada saat saya berpindah dari pekerjaan itu, alhamdulillah ada waktu untuk merampungkan, karena saya berpikir nanti saya keburu mati belum terbit ya, pasti menyesal Kak. Jadi akhirnya dengan motivasi itu sih, nanti saya mati belum sempat terbit, akhirnya orang tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya jalani di kehidupan. Nah, kemudian motivasinya lagi kembali ke prinsip tadi ya, 3 prinsip. Jadi menurut saya prinsip hidup itu penting, tapi usahakan prinsip hidup itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah, karena yang menurunkan Al-Quran itu Allah, kekal kebenarannya insya Allah teruji ya. Dan tentunya utusan Allah yaitu Rasulullah Muhammad, hadis-hadisnya yang sahih ya, jangan yang hadis yang palsu kita jadikan prinsip. Nah, karena prinsip itulah yang membuat menurut saya bahan bakar ya, bahan bakar ketika kita lagi loyo lagi tidak bersemangat ya, ingat lagi untuk apa saya hidup di muka bumi ini ya. Allah ciptakan saya untuk apa sih ya? Apakah kita hidup saja tidur, sholat, makan, kerja, sekolah itu terus, ataukah ada hal yang lebih dari itu yang membuat kita dicintai Allah?
membuat proses pembuatan buku ini? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Ya. dekat mungkin atau orang spesial? Menurut saya tidak ada, ya. Bukan sama. Iya, karena kalau kita terinspirasi, misalnya apa tadi, pengaruh ya. Karena jujur saya ketika berbuat sesuatu tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Karena orang lain, ketika kita berharap sama orang lain, ketika kita hubungan kita tidak bagus sama dia, terpengaruh lagi moodnya, ya. Jadi jangan terlalu bergantung sama orang lain, ya. Bergantung sama gantungan baju lebih baik, ya. Rusak pi baru jatuh. Ya, jadi yang paling berpengaruh ya diri sendiri. Karena saya mau bermanfaat. Rasulullah bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan Rasulullah itu lebih senang menemani sahabatnya memenuhi kebutuhannya seharian dibanding iktikaf 1 bulan lamanya di Masjid Nabawi. Jadi itu berarti dalam hidup ini kita, menjadi soleh secara pribadi itu tidak cukup, tapi kita butuh soleh sosial, ya. Bagaimana kita apa-apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki, usahakan bermanfaat bagi banyak orang. Terus kemudian jangan selalu berpikir apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan ini gitu. Tapi berpikirlah apa yang saya bisa berikan kepada orang lain dengan melakukan ini. Saya pernah mengisi materi di depan hampir ratusan orang. Waktu itu saya lagi flu berat, sakit kepala, demam, pokoknya lagi tidak enak body, ya. Sampai ada teman